Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Al-faslul hadiya asyara fis siyami. Pasal ke-11 fis siyami, tentang puasa. Wa fihi asyru mawadin, dan di sini ada 10 poin ya. Al-maddatul ula, materi pertama, fi ta'rifis shaumi wa tarikhi fardhihi, definisi puasa, ta'rifis shaum wa tarikhi fardhihi, dan sejarah kefarduan puasa. Yang pertama adalah ta'rifus shaumi. Kenapa berangkat dari ta'rif? Karena segala sesuatu itu, ulama itu mengatakan segala sesuatu harus dimulai dengan niat. Dalam sudut pandang lain, segala sesuatu itu harus diawali dengan kefahaman. Kita mau sholat, ya sebelum niat itu kita juga harus paham dulu tentang sholat itu apa. Kita mau puasa, kita juga harus paham dulu puasa itu apa. Jangan sampai kita nggak tahu lalu kita mengamalkan sehingga amalannya tidak sesuai dengan yang diinginkan atau yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Yang pertama, definisi puasa, ta'rifus shaumi, jelas as-shaumu lughatan al-imsak. Al-imsak itu artinya kan menahan, menggenggam atau menahan ya, itu al-imsak. Artinya menggenggam jiwa kita, menggenggam badan kita, menahan itu semua. Apa? Secara syariat biniyyati ta'abbudi, diawali dengan niat taat, niat ibadah. Jadi puasa ini adalah sebuah ibadah yang cara melakukannya itu dengan cara menahan diri. Biniyyati ta'abbudi, diawali dengan niat. Mau puasa wajib, mau puasa sunnah, niat itu tetap wajib. Bedanya kalau puasa wajib harus sebelum fajar niatnya. Kalau sunnah bisa niat sebelum zawal gitu. Selama belum makan dan minum dari subuh hari, maka dia boleh niat jam 8, misalkan jam 9 sebelum zawal. Anil akli, dari makan, wasyurbi, dan minum, wa ghisyanin nisa'i, dan mencampuri perempuan atau hubungan suami istri. Nah, dari sini bisa dikembangkan. Dari definisi ini kita bakal tahu apa saja yang mensahkan puasa, apa-apa saja yang membatalkan puasa. Ya, anil akli, coba yang pertama dari makan. Apa saja yang serupa dengan makan? Makan itu definisinya apa? Makan itu adalah memasukkan makanan dengan tujuan apa? Dengan tujuan dijadikan sumber energi kan? Dengan dijadikan sumber energi dimasukkan ke mulut. Ya, masuk ke rongga, tenggorokan, dan masuk ke lambung. Itu makan. Yang semakna dengan makan, contoh, memasukkan kaleci, misalkan kelereng ke perut, lewat mulut. Nah, itu juga sama, membatalkan. Karena apa? Semakna dengan makan, memasukkan barang ke dalam perut. Makna lain apa? Obat. Sama kalau dimasukkan lewat mulut, atau satu jalur nantinya yaitu hidung, maka itu juga membatalkan puasa. Ya. Atau ada yang nggak lewat mulut, nggak lewat hidung, tapi menjadi sumber energi. Diinfus misalkan. Diinfus itu kan luar biasa. Itu saripati makanan, saripati minuman, dimasukkan lewat pembuluh darah, jag-jag meskipun dia nggak makan gitu. Nah, itu semakna dengan makan. Yeah. Maka itu membatalkan puasa kalau diinfus sedang puasa. Kalau yang selain infus, misalkan disuntik aja. Kalau disuntik aja, apalagi sekarang contohnya vaksin, udah diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia, boleh divaksin ketika puasa dan tidak membatalkan puasa. Pun ya disuntik obat selain puasa, ya nggak lewat ini hidung atau mulut, maka dia tidak membatalkan puasa. Ya, semakna dengan makan. Jadi gimana kalau ngorong? Kalau kita ngupil, ya nggak apa-apa ngupil. Asal jangan terlalu dalam aja sampai tenggorokan misalkan ngupil. Ya, ngupil. Karena hidung perlu dibersihkan ya. Ketika wudhu tuh perlu dibersihkan, dimasukkan jari ke dalam hidung. Yang nggak boleh itu apa? Memasukkan air ke dalam hidung istinsyak sampai khawatir terminum. Kumur pun masih boleh.
Jangan terlalu dalam dan jangan keseringan sampai merasa seger gitu habis wudhu. Adapun segernya misalkan nggak lewat mulut, nggak lewat hidung, tapi dipakai mandi. Apa namanya, lagi aus nih, siang-siang mandi aja. Kita jadi seger. Nggak membatalkan puasa. Karena dia nggak semakna dengan minum gitu. Itu akal. Akal itu persamaannya, mohon maaf juga. Sekarang langsung wasyurbi dan minum. Dan hal-hal yang semakna dengan minum. Kalau minum kan biasa ya, kita meminum sesuatu yang cair ya, entah itu berasa atau tidak berasa. Nah, yang halal-halal saja tidak boleh gitu. Ketika puasa dia batal, apalagi yang haram tentu sangat membatalkan dan berdosa. Sama hal-hal lain yang semakna dengan minum. Apa contohnya? Contoh yang semakna dengan minum itu orang yang punya penyakit asma atau sesak napas tuh. Kan ada alat tuh, alat bantu. Ada semprotan airnya itu, Ustaz. Kalau inheran gimana, Ustaz? Yang buat pilek. Iya, disedot gini. Enggak apa-apa, itu mah cuma bau aja. Oh. Ya, itu mah cuma bau saja. Oh, yang disemprot nggak boleh ya? Yang semprot tuh ada zat airnya yang bakal keminum gitu. Oh iya. Nah, ada zat airnya yang keminum. Dan yang semakna dengan minum itu yang membatalkan adalah asap rokok. Selanjutnya wakisyanin nisa, bercampur suami istri, mencampuri istri. Jadi mencegah diri, puasa itu kita mencegah diri dari berhubungan suami istri. Yang mana tujuan dari hubungan suami istrinya itu adalah keluarnya sperma. Ya. Maka segala hal aktivitas yang sama tujuannya membatalkan puasa. Contoh yang semakna dengan hubungan suami istri adalah bagi orang masturbasi atau onani sehingga keluar sperma di tengah hari di bulan Ramadan, itu batal puasanya. Karena itu semakna dengan apa? Ghishyanin nisa atau mukhalatatin nisa, atau mencampuri perempuan. Perempuannya batal, laki-laki juga batal. Kemudian yang semakna dengan itu, suami istri yang meskipun cuma memeluk saja, cuma mencium saja, cuma menyentuh saja, tapi dia nggak tahan sampai keluar sperma, itu juga membatalkan. Maka ketika puasa, kalau memang kita nggak kuat dari menahan diri, jangan dekat-dekat dulu sama istri. Karena ketika batal dengan bersetubuh ini, berhubungan suami istri, ini dampak penggantiannya itu kafarah, itu denda gitu ya, bukan sebatas qadha, tapi harus berupa denda. Ini luar biasa. Sebagai pentarbihan kita. Nanti di hikmah puasa akan kita buka. Wasairil muftirat, dan semua hal-hal yang membatalkan min tulu'il fajri, dimulai dari terbit fajar ila ghurubisy syamsi, sampai terbenam matahari. Nah, ini kan tulu'il fajri, terbit fajar, ada yang hati-hati sampai dibatasi dengan imsak ya. Ada jadwal imsak 10 menit atau 15 menit sebelum subuh. Ada yang berijtihad bahwasanya ketika azan subuh pun itu baru permulaan fajar terbit. Jadi ketika azan ada yang masih minum ya dipersilahkan. Karena jadwal sholatnya ya sudah disesuaikan dengan tulu'il fajr ini. Maka ketika ada saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, mereka ya ketika masih azan masih minum gitu kan. Sementara sebagian lagi di saudara kita ada jadwal imsak bahkan sebelum azan pun ditahan. Ya semuanya itu sebelum fajar. Jadi min tulu'il fajri, dari awal fajar terbit ila ghurubisy syamsi, sampai terbenamnya matahari. Jadi puasa itu harus harian. Nggak boleh misalkan udah terbenam matahari, saya mah kuat keneh lah, puasa lagi sampai hari kedua tanpa buka, tanpa sahur lagi, diwisal kan. Nggak boleh itu, ya. Nggak boleh. Nah, itu puasa fardu harus harian dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kan jelasnya uhilla lakum lailatas shiyami rafatsu ila nisaikum, ya. Itu ayatnya tentang pembolehan maka minum dan mencampuri istri ketika ketika malam Ramadan.